Cina. Apa yang muncul di kepala kalian ketika mendengar kata Cina? Apabila kalian sering menghabiskan waktu kalian dengan scroll TikTok atau IG Reels, besar kemungkinan kalian pasti memikirkan Cina sebagai negara yang punya banyak meme, yang lucu-lucu. Atau kalian mungkin membayangkan Cina sebagai negara yang maju dengan kota-kota yang futuristik dan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Di Indonesia sendiri, pengaruh Cina tuh bisa dirasakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak HP Xiaomi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Atau kereta Wush yang merupakan kereta tercepat di Asia Tenggara yang juga merupakan salah satu dari sekian banyak proyek ambisius Cina dalam Belt and Road Initiative atau BRI. Cina sendiri bahkan sekarang tuh merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Selain ekonomi, kekuatan militer Cina itu juga semakin meningkat tiap tahunnya dengan persenjataan yang semakin canggih. Fakta ini membuat Amerika Serikat tuh kayak geger atau khawatir bahwa kedudukannya sebagai negara adidaya akan dilengsarkan Cina beberapa tahun kemudian. Sebagai salah satu negara Asia yang juga merupakan korban dari kolonialisme seperti Indonesia, serta sempat mengalami masa-masa kemunduran ekonomi di abad ke-20, Cina bangkit menjadi salah satu negara adidaya di panggung politik internasional. Untuk bisa memahami mengapa Cina menjadi negara yang kita kenal sekarang ini, kita harus memahami sejarah Cina. Nah, ceritanya, pada zaman dinasti Zhou yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Cina pada tahun 1046 sebelum Masehi, terdapat istilah Tianxia yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seluruh wilayah yang berada di bawah langit atau surga merupakan kekuasaan Cina. Kaisar Cina pada waktu itu, yang juga dikenal sebagai anak langit atau Tianzhe, dipercaya telah diberi mandat dari surga untuk memerintah dunia dengan Cina sebagai pusatnya. Semakin jauh suatu wilayah dari pusat dunia, yaitu Cina sendiri, maka akan dianggap sebagai bangsa barbar, dan negara-negara lain di bawah dinasti Cina dianggap sebagai negara upeti. Pada masa itu juga, terdapat hierarki sosial, di mana kaisar merupakan yang teratas, dan warga asing atau barbar merupakan kasta terbawah. Di bawah sistem Tianzhe atau mandat dari surga inilah, Cina merupakan bangsa terkuat di Asia, dan diakui oleh negara-negara upeti dengan memberi persembahan kepada Kaisar Cina, yang sebagai gantinya memberikan pengakuan serta perlindungan kepada mereka. Sistem internasional, terutama di Asia pada waktu itu, merupakan sinocentrik, yang di mana otonomi sosial dan politik diberikan kepada Kekaisaran Cina yang harus menjaga integritas teritorial dan moralitas. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Vietnam, bahkan Indonesia di masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan bagian dari negara-negara upeti dinasti Cina yang berkuasa pada waktu itu. Hal ini di kemudian harilah yang menjadi kenyataan pahit bagi Cina yang kelak akan dijajah oleh negara bawahan mereka sendiri, yaitu Jepang, dan menimbulkan perasaan malu yang mendalam. The Miracle of East Asia yang terjadi pada periode 1600 sampai 1900 menunjukkan kemajuan pesat Cina yang bahkan melebihi negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Namun, di awal abad ke-19, Cina mulai tertinggal dari segi teknologi dan ekonomi dari bangsa-bangsa barat, terutama setelah revolusi industri. Negara-negara Eropa yang semakin menguat perekonomiannya mulai berekspansi, salah satunya ke Cina untuk mencari pasar baru dengan istilah perdagangan bebas. Istilah inilah yang kemudian menimbulkan gesekan antara Eropa, terutama Inggris, dengan Cina yang tidak ingin membuka negaranya, dan oleh karena itu, sampai sekarang, Cina sangat anti dengan istilah tersebut. Permasalahan inilah yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Candu Pertama, di mana pada intinya, Inggris pada waktu itu banyak menjual opium kepada masyarakat Cina dan laku keras. Cina yang melihat bahwa banyak rakyatnya kecanduan dan mulai menimbulkan masalah sosial, memerintahkan Inggris untuk segera menghentikan ekspor opium ke negaranya. Namun, Inggris menolak, dan Cina yang marah kemudian memerintahkan untuk menghancurkan semua opium yang masuk ke Cina. Inggris marah dong, dan kemudian segera memerintahkan angkatan lautnya untuk menyerang Cina. Cina tentunya pada waktu itu kalah dan harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai hasil dari perjanjian Nanking. Tidak lama setelah itu, meletuslah Perang Candu Kedua, di mana pada waktu itu Cina merasa sangat terhina saat Inggris menghancurkan istana musim panas di Beijing, yang sekaligus menginjak harga diri kekaisaran Cina yang dahulu kalah
benang perkasa. Tidak hanya itu, Cina juga harus kembali menyerahkan beberapa wilayahnya, terutama daerah pelabuhan, kepada Inggris. Pada tahun 1894, Jepang yang pada waktu itu menjadi kekuatan baru di Asia, dengan perkembangan ekonomi dan militer yang pesat, mulai menginvasi daerah-daerah kekuasaan Cina, seperti Korea, sehingga meletuslah Perang Sino-Jepang yang pertama. Dan pada perang itu, Cina dikalahkan oleh Jepang dan menghasilkan perjanjian Shimonoseki, di mana wilayah Korea dan Formosa atau Taiwan menjadi milik Jepang. Puncaknya adalah di Perang Sino-Jepang yang kedua, di mana Jepang mulai menginvasi wilayah utama Cina dari daratan Manchuria. Jepang pada waktu itu sangat beringas dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa dan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya intervensi asing yang melemahkan Cina, kekacauan domestik, dan kehilangan kepercayaan kepada Kaisar dinasti Qing yang dianggap sudah kehilangan mandat dari surga, menimbulkan berbagai pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Boxer pada tahun 1990. Serangkaian peristiwa di mana Cina berkali-kali dipermalukan oleh bangsa asing, ditambah kekacauan domestik inilah yang disebut sebagai abad penghinaan dan merupakan babak sejarah yang paling kelam dalam sejarah Cina. Pada tahun 1945, Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua berakhir. Kemenangan Mao Zedong dan Partai Komunis Cina dalam Perang Saudara Cina pada tahun 1949 menandai lahirnya Cina yang baru, yang siap untuk bangkit dan mengklaim statusnya sebagai negara adidaya. Kenangan buruk akan abad penghinaan terus membayang-bayangi Cina pada pertengahan abad ke-20, terutama dalam pengambilan kebijakan luar negerinya, yang cenderung mendukung perjuangan negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika untuk melawan penjajahan Barat. Jutaan nyawa melayang dalam program-program yang dilancarkan oleh Mao Zedong untuk memenuhi impiannya dalam membangun Cina yang baru dan mereformasi segala bentuk atau simbol sisa-sisa peninggalan dari masa lalu. Sentimen anti-Barat, terutama Amerika Serikat dan bahkan Uni Soviet, juga sangat kental dalam politik luar negeri Cina pada waktu itu. Setelah kematian Mao Zedong dan naiknya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina yang baru pada tahun 1981, Cina mulai mereformasi ekonominya menjadi lebih terbuka, dan bahkan mulai mengadopsi sistem kapitalis di kota-kota pelabuhan seperti Shanghai dan Shenzhen. Sistem politik Cina juga menjadi lebih liberal dan terbuka sebelum peristiwa Tiananmen pada tahun 1989. Pada tahun 2001, Cina bergabung dengan World Trade Organization atau WTO yang semakin mengaitkan ekonomi Cina dengan ekonomi dunia. Peningkatan kapasitas militer Cina juga merupakan salah satu upaya Cina untuk memperkuat dirinya dan mencegah agresi dari Barat agar tidak lagi diinjak-injak harga dirinya. Pada tahun 2013, Cina melancarkan proyek ekonominya yang ambisius, yaitu BRI atau Belt and Road Initiative, yang sekarang sudah mencakup 155 negara dan akan terus berkembang. Pada dasarnya, Cina memberikan bantuan ekonomi dan tenaga untuk membantu membangun infrastruktur di negara-negara yang tergabung dalam proyek BRI-nya. Proyek ini lahir sebagai bagian dari narasi China Peaceful Rise. Kawasan Indo-Pasifik yang stabil sangatlah dibutuhkan Cina untuk bisa mencapai kemajuan dan kemakmuran negaranya. Oleh karena itu, wajar menurut Cina apabila dominasi dan upaya pengurungan Amerika Serikat dan sekutunya melalui First Island Chain yang meliputi semenanjung Korea sampai dengan Filipina dianggap sebagai provokasi. Cina ingin agar negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, tidak takut terhadap perkembangan pesat Cina, karena Cina hanya ingin harmoni dan damai di dunia. Meskipun begitu, tindakan asertif dan cenderung agresif Cina di Laut Cina Selatan dan Taiwan tampaknya berkontradiksi dengan narasi perkembangan Cina secara damai. Untuk bisa memahaminya, justifikasi Cina adalah wilayah Laut Cina Selatan dan Taiwan secara historis adalah milik Cina secara sah. Cina modern, yang lahir dari luka dan darah, serta penghinaan di masa lalu, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Ketidakpercayaan terhadap Barat dan retorika anti-imperialisme Barat yang sering digunakan Cina sangatlah wajar apabila melihat kenangan pahit Cina dengan bangsa Barat. Apa yang dilihat AS sebagai potensi ancaman, bagi Cina hanyalah merupakan upaya suatu bangsa adidaya untuk mengklaim status yang sudah semestinya dimilikinya sebagai mandat dari surga.